antara kita di LLBP dengan kementerian kita, Sesgen dan juga Kemenpan RB. Ini ada beberapa hal yang membutuhkan perhatian kita semua. Tapi kita sudah bicara lewat Komisi 10 DPR RI, dan Komisi 10 DPR RI itu juga sudah mendukung upaya-upaya kita untuk memastikan bahwa dosen-dosen kita yang dari non-dosen menjadi dosen itu bisa diproses. Persoalannya kita melawan aturan secara nasional, kita melawan undang-undang atau peraturan yang sudah diberlakukan secara nasional, sehingga kita mengalami kesulitan di situ. Di sisi lain, kita punya peraturan pemerintah nomor 106 dan 107 yang disampaikan kepada kita tidak memberikan jalan keluar bagi kita, tapi menjadi sumber malapetaka baru bagi kita di tanah Papua. Revisi Undang-Undang nomor 2 tahun 2021 dengan peraturan pemerintah 106 dan 107 itu mengangkat dosen PNS boleh, tapi untuk akademi komunitas, bukan untuk PTN, PTS. Dan itu yang jadi masalah buat kita, sehingga dia tidak nyambung. Nah, saya juga tidak tahu waktu mereka susun itu, mereka tanya-tanya kita kan, mereka sosialisasi di perguruan tinggi kan, supaya kita kasih masukan. Tidak tahu siapa yang susun itu, lalu diundang-undangkan, dan akhirnya kita berhadapan dengan masalah serius sekali di situ. Tapi ini bagian yang terus kita gumuli, dan kita berjuang agar kedepannya benar-benar PTS-PTS yang ada di tanah Papua ini betul-betul bisa mendapatkan perhatian serius dari pemerintah. Nah, sambil kita mengurus hal-hal tersebut, hal-hal yang terkait dengan administrasi dosen, terkait dengan pengusulan kepangkatan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, dosen terutama, saya ingatkan bahwa hari ini ke depan sudah tidak ada pengusulan. Jadi jangan berpikir susun-susun lagi. Itu juga bikin setengah mati. Mau mengajar harus siap-siap ini, mau naik pangkat juga harus susun-susun lagi. Ya, sekarang tidak. Sekarang yang penting aplikasinya sudah ada, masukkan hal-hal yang dilakukan oleh Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Terus ingat. Harus bisa bedakan mana yang bisa dapat poin dan mana yang tidak. Banyak orang kejar proyek penelitian di pemerintah, tapi tak satu pun yang sesuai dengan bidang yang dia sedang jalani di kampus. Akhirnya waktu habis di sana dapat uang, tapi dia tidak menambah sisi kredit poin buat dia gitu. Apalagi kalau penelitian ke sana, ya itu pasti menggiurkan, tapi dia tidak berdampak pada naiknya pangkat dosen seseorang menjadi lebih tinggi, karena tidak ada hubungan dengan linearitas keilmuan yang dituntut. Ya, di Unipa misalnya, itu fakultas pertanian, banyak penelitian sosial yang diambil, tidak naik pangkat. Ya, dekat saya, teman saya misalnya Pak Dr. Sumelo, penelitiannya banyak sekali, tapi tak satu pun menyentuh agribisnis. Jadi tidak bisa naik gitu, tidak bisa menggolkan buat jadi profesor. Itu satu contoh misalnya. Jadi kita bisa punya penelitian banyak terkenal sekali, tapi tidak naik. Nah, oleh sebab itu pilihlah penelitian yang berhubungan dengan bidang keilmuan Anda, supaya dia mempercepat kenaikan pangkat Anda, ada kreditnya. Kalau tidak nanti penilai atau dilihat dievaluasi begini, ini ekonomi, tapi dia bikin penelitian tentang teologi. Tidak apa-apa, tidak berdosa juga sebenarnya kalau tidak melakukan penelitian tentang teologi gitu. Tapi sebaiknya dia lakukan penelitian tentang ekonomi begitu. Yang hukum juga begitu, apalagi yang sains. Ya. Supaya, mengapa demikian? Supaya ada, kalau kita melakukan penelitian dalam bidang kita, itu akan membawa pembaharuan bagi ilmu pengetahuan dan teknologi. Ketika ada pembaharuan, itu ada plusnya di situ, poinnya di situ. Ketika tidak ada pembaharuan dalam bidang ilmu kita, tidak ada.
Jadi dosen-dosen juga harus pikir-pikir baik-baik. Nulis-nulis buku juga, jangan sampai nulis buku banyak-banyak naik pangkat cepat, tidak. Nulis buku gak ada pengaruh. Mengapa? Karena nulis buku tuh dia tidak tambah-tambah ilmu, dia hanya menjelaskan saja tentang sesuatu untuk dipahami oleh masyarakat, begitu. Anda harus menulis ke jurnal. Kenapa jurnal? Kalau jurnal itu ada mengandung penemuan-penemuan di situ. Jadi ada penemuan-penemuan baru dalam bidang keilmuan Anda yang Anda sumbang ke dalam dunia ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, itu nilainya tinggi. Jadi ketika bayangkan satu buku 500 halaman, jurnal cuma 15 saja. Dia lebih tinggi dari buku yang 500 halaman itu. 500 halaman tidak ada pengaruh. Tapi 15 halaman ini, itu dia mengerisi sebuah penemuan, sebuah karya intelektual Anda, hasil kesimpulan Anda dari meneliti, menginvestigasi satu fenomena dan kemudian memberikan kesimpulan-kesimpulan. Itu tinggi sekali, dan itu yang harus dikejar, gitu. Harus dikejar. Nanti kalau sudah dapat poin tinggi baru mau tulis buku-buku untuk kemudian mendapatkan keuntungan, ya silakan. Makanya kenapa ketika seseorang kuliah S3 itu diarahkan pada hasil dari kuliah S3-nya itu bisa melahirkan 2 jurnal, 1 atau 2 jurnal. Dan mengapa setiap penelitian S3 itu diwajibkan harus ada 1 jurnal yang keluar dari hasil tesisnya, begitu. Itu tujuannya di situ, bahwa dia punya kedoktoran itu akan diakui ketika dunia ilmiah mengakui dan menerima doktor tersebut dengan dia punya kontribusi pemikiran ilmiah yang bisa dipublikasi diakui oleh kolega-kolega atau sejawat dari bidang ilmu yang sama. Nah, ini penting sekali buat bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Nah, saya ini sekarang sudah bukan dosen. Jadi dosen saya terakhir lektor kepala 2022 resmi diberhentikan. Jadi sekarang saya struktural murni. Makanya sekarang saya lagi ikut diklat ini, Pak Ketua. Saya lagi ikut diklat kepemimpinan nasional, sama-sama dengan berbagai direktur, sekretaris dirjen dan berbagai pejabat-pejabat di kementerian. Saya lagi ikut diklat sekarang sebenarnya dalam suasana diklat. Sebentar jam 12 saya ada pertemuan. Ini non klasikal, jadi apa namanya blended learning, kita online dan offline. Offline-nya itu di Sawangan, Ciputat, Jakarta sana. Kita diasramakan dan saya baru masuk di dunia birokrasi yang memang sangat berbeda dengan dunia akademis, dunia kampus. Dunia kampus itu lebih fungsional. Kalau dunia birokrasi dia lebih struktural dan banyak hal-hal yang didapatkan di situ. Tapi memang harus diambil, resiko harus diambil untuk bisa mengadakan perubahan. Dan memang saya mengambil konsekuensi dan resiko itu untuk melakukan perubahan terhadap LLDT dengan segala pelayanan yang dilakukan pada saat ini. Ya, memang harus menyerahkan hidup, mendedikasikan hidup untuk sesuatu yang sedang dibangun baru kita bisa berhasil. Kalau kita kerja setengah-setengah, ya, badan setengah di sini, nanti susah. Nah, tetapi saya ingin sampaikan buat kita semua bahwa dosen itu sebuah pekerjaan yang menurut saya kayak kita ada di surga begitu. Saya pribadi menilai dosen itu sebuah pekerjaan surga di surga begitu. Karena ketika saya berada di dalam dunia saya, tidak ada yang saya takutkan di situ, tidak ada yang saya khawatirkan di situ. Karena saya hanya deal dengan ilmu saya membangun ilmu saya terus menerus
dari waktu ke waktu sampai menjadi yang terbaik dan tertinggi dalam bidang ilmu saya, dan saya tidak punya saingan. Saya punya saingan hanya saya punya diri sendiri. Karena kalau saya punya saingan sama dengan orang lain dan betul-betul sama, itu plagiat, itu copy paste. Akademisi itu harus beda. Dua akademisi sebidang, ilmunya sama tapi pasti kajiannya harus beda. Bisa sama tapi pasti ada perbedaan-perbedaan di antara dua orang. Dan itulah kelebihan menjadi dosen, ya, sangat-sangat independen, bebas untuk berkembang, ya, tidak ada yang membatasi. Kalau di struktural birokrasi itu politik yang mengatur, jadi politik menentukan. Kalau di dunia dosen, dunia akademis, yang tidak ada yang menghalangi. Yang menghalangi adalah kita sendiri. Baik, saya kembali lagi, saya membuka kesempatan bapak-bapak dan ibu-ibu menyampaikan masukan, karena pasti sudah gencar ini, sudah ngisi itu, isi ini, isi itu, dan mungkin ada hal-hal teknis atau ada hal-hal substansial yang dialami, silakan disampaikan. Mungkin kita perguruan tinggi, jadi kita perguruan tinggi, karena SDKF Muhammadiyah tuan rumah, jadi yang terakhir gitu. Nah, jangan tuan rumah yang pertama, yang terakhir. Jadi kita kasih kesempatan buat SDM Maesa, kemudian SDH Karitas. Kreatif ada? Ada. Oh ya, bagus, kemudian dari kreatif dong. Setelah itu baru Sekolah Tinggi Sains dan Teknologi, dan terakhir dari SDKF Muhammadiyah. Silakan dari Pak Ibu sebut nama. Baru datang, baru tiba ada juga. Tiba dan pesawat itu ke Jaman Bari sama waktu itu 21. Saya bilang kamu putar ke sini, jangan, katanya capek jadi pulang dari India tuh, jadi mulai menari. Senator sama Ketua Partai Jagoan. Terima kasih Pak Bapak Lutfi, ini kesempatan yang berharga. Di situ kalau untuk SPIH Karitas Papua Manokwari, orang masih sebut SPIH Bingung gitu. Dan setiap masa saya bukan semua hadir di sini. Ada yang saya lewat, saya marah-marah yang tidak hadir. Saya bilang yang datang ini kalian, itu bos kita terbesar yang ada di sana, Papua ini, di dalam ini. Nah, ada yang alasan itu pemakaman. Saya tanya, kau dalam gereja. Saya saja yang punya teman itu sahabat memang Pak Ketrom yang meninggal itu. Karena ada acara di sini, maka saya tidak malam sampai jam 3 di sana. Saya bilang pagi saya tidak bisa karena akan acara. Ada tadi lagu Pateo juga punya teman, kepala sekolah lagi, tapi hadir. Saya bilang kalau Anda mau ikut hadir, ya nanti pemakaman kan di Maripi. Jadi ikut dulu di sini, sampai beberapa kali selesai, baru Anda bisa di jam 12, mungkin lari juga masih ada. Tapi itu alasan-alasan pemalas itu menurut saya. Tidak punya urusan buat saya. Saya sudah ada makan yang tidak hadir. Ya. Kalau bukan Pak Kali saya tidak ada. Kemudian saya pikir selamat buat sedikit, karena saya lihat di data sedikit yang kalau kita dari 6 kampus di Manokwari, mereka yang paling banyak apalagi sertifikasi dosen. Rasanya contoh sedikit ini juga yang saya gerakan ini yang dulu di belakang sana, harus ada banyak itu. Kamu harus cepat, masa hidup sudah begitu, sudah dapat sekian banyak, kamu satu pun belum. Jadi memang dalam tahun awal ini untuk pengusulan untuk sertifikasi dari desa dan kita sementara proses. Ya, jadi dari dengan SK itu sekitar hampir 15 orang yang sudah sekarang. Terus baru awal juga. Ya. Kemudian yang sementara sekarang proses untuk biasanya 2 orang saja, satu dokter medikalnya dan satu saya. Nah, ini persoalannya begini Pak. Yang pertama dulu kita mendapatkan penjelasan, nah itu saya dengan Budi Islam di situ. Saya bukan marah, saya sih itu dia depan itu teman-teman itu. Karena sementara proses guru besar saya kesertaan.
dicek seluruh persyaratannya. Terakhir tinggal untuk kita tinggal proses. Terus ditanya terakhir, Pak Robert sudah sertifikasi? Saya jawab belum. Oh, kalau gitu belum bisa, kita tunda dulu, kita belum kasih penilaian. Gitu. Terus saya balik, Yogi, kamu kan, dari dulu udah bilang, pendidikan tidak usah, saya kan pendidikan. Jadi juga salah satu, tapi sudah aman. Saya sudah mungkin periode ini diumumkan saya sudah lulus sertifikasi. Sudah seluruhnya sudah selesai. Tidak sulit tapi ya sedikit. Belajar ulang lagi. Begitu. Tapi itu yang belum muncul sertifikasi sudah bisa dapat. Walaupun saya tidak apa ini, karena saya di dekat tidak, walaupun guru besar nanti tidak belum dapat tunjangan kecuali bapak kalian segera memutasikan saya. Saya sudah usul, kami ada 3 orang saya, kepada Pak Theo dan saudara kalian kepada Bapak. Semua persyaratan sudah lengkap, sudah selesai, sudah hanya tertahan di Sekjen. Semuanya kita demo itu. Demo. Pertama, terus yang berikut Bapak Ibu kalau untuk penelitian dan jurnal juga kalau dilihat ini pengalaman saya menjadi besar itu harus diketahui oleh Bapak Ibu juga. Saya punya penelitian semua kan penelitian ada 2 saya bikin, ada penelitian hukum dan ekonomi juga, hanya penunjang. Tapi penelitian hukum karena saya lebih fokus pada hukum adat. Ya. Hukum adat kemarin itu semua bisa hukum pidana, perdata, tata negara semua di satu. Tapi sebagian besar dari jurnal saya kalau hitung jurnal nasional dan ini sekitar 40 jurnal. Nah, internasional ada sekitar 15 dan Q1 sampai Q4 itu ada 10 itu ada sebagian besar jurnal internasional saya itu ada di jurnal-jurnal sosial atau di ya masih di beliau juga artinya di jurnal-jurnal kearifan lokal, antropologi dan sebagainya. Itu tetap untuk pangkat dinilai, tapi ketika diklaim untuk guru besar tidak bisa. Itu diklaim. Akhirnya apa? Saja bisa diklaim hanya 2 yang memang dia linear dari hukum. Untuk dua-duanya Q1. Saya sudah coba di kita punya kepala punya kampus 1 pun tidak lolos. Dia hanya lebih bagus jurnal Anda, tulisan Anda, tapi bisa antri mungkin 5 tahun. 5 tahun keburu tua, berpensiun, gitu. Antri 5 tahun lah, jadi kita, tapi tidak apa-apa kita coba yang tinggi-tinggi dulu, kalau tidak kita turun sampai akhir. Itu juga spirit seperti itu. Jadi itu yang perhatian kayak itu untuk jurnal. Ya. Jangan sampai Bapak Ibu jurnal bukan jurnal sesuai dengan bidang tadi. Sarjana juru matematika taruhnya di olahraga misalnya kerjaan hati. Terus kita tidak ternyata saya juga baru tidak terpaku juga pada Anda punya Q1 minta 1 dan begitu. Tetapi dia terpaku pada itu SJR apa gitu. Nah, jadi nilai itu kalau dia di atas 0,15 itu cocok walaupun dia Q3. Nah itu juga harus hal-hal ini kita pahami itu juga kalau nanti kita jalan-jalan. Tapi kami itu misalnya hilang jalan berapa tahun lalu ketika ketemu tahun lalu awal Januari baru ternyata begini. Nah, jadi sekarang tidak mungkin hilang jalan lagi. Jadi tapi periode berikut ini periode penilaian nanti kan saya sudah lewat. Jadi saya dapat nanti mungkin periode ketiga. Nah, tapi periode 3 sudah guru besar. Telur pertama mungkin di Papua. Pikir itu. Kemudian kalau kita punya masalah umum di STIA dan ST itu sama. Kita masalah itu karena merestah itu kita untuk sistem. Sebenarnya kami dibantu sangat luar biasa oleh ada dulu sini, cuma ada sedikit ini. Kebetulan itu buat sedikit. Jadi saya hanya tanya Yogi siapa yang bisa bantu kami? Bilang sedikit. Kita kontak langsung. Ada di sini, ada juga di sini, tapi saya sudah sebutkan. Dan itu kan urusan privasi kami dengan mereka.
Dia membantu seluruhnya, baik setia maupun SK untuk itu hal-hal yang kita kira-kira masalahnya di mana? Dan artinya kenapa tidak saling meminta bantu yang ada di sekitar kita ada di Manokwari membantu hal-hal seperti itu. Tapi teknis juga kita minta bantu. Jadi kalau secara umum STH dan STIE, saya pikir untuk kaitan dengan tadi arahan dari Bapak Kepala, kami sudah laksanakan sementara proses semuanya. Hal-hal teknis nanti kalau kita mungkin yang besar hanya yang mutasi ya Pak Daya, yang mutasi saja yang kita berangkat. Karena begini Pak, kalau harus juga cepat karena ini usia, terutama Pak Titeo ini. Dia kan sudah 59 tahun, sudah mau lewat, jadi kita sudah tahun lalu. Nah, saya gini-gini kan masih muda, masih 48. Saya juga sudah 58, mau 58 nanti. Jadi maksudnya kalau memang bisa tidak bisa, kayaknya mengambil langkah supaya langsung saya usia masih 58, saya bisa ke IBM. Nah, saya tidak terlalu memikirkan jabatan yang sekarang lain. Saya pikir usia 2,5 tahun, ngapain saya ke jabatan pemerintahan. Lebih baik saya beralih karena saya setuju tadi kalau dosen itu di surga. Jadi kalau ada dosen sekarang pindah ke struktural, pindah di Bapak kalian. Yang pindah, yang sekarang ada satu dari STIE itu, dari STH ada juga mau pindah ke kalian itu ternyata dia hanya masuk neraka. Karena mungkin Bapak Ibu mungkin kamu bisa lihat saja, oh iya orang itu enggak bagus, oh tidak. Memang tidak banyak hal, tapi tidak semua seperti itu. Di sana itu banyak neraka, iblisnya lebih banyak dari kampus. Jadi kalau Anda tidak kuat di sana, maka Anda akan tergilas. Saya sudah bilang, mereka duanya akan tergilas dengan pangkat yang kecil. Karena mau masuk ke sana tidak urus pangkat. Saya bilang kamu urus pangkat dulu sebagai lektor kepala. Kamu sudah ikut segala macam, baru pindah sehingga kamu kalau dipindahkan, ya mungkin kalau pas rezim itu Anda kena gubernur, kena bupati, Anda bisa duduk di eselon 3. Tapi kalau tidak pindah dengan 3B, 3C, kesian. Di Pemda itu orang golongan 4 banyak sekali yang nganggur. Di kantor saya di Berhukum itu ada 3 orang, 4A itu nganggur. Bisa bilang kalau mau ke sana, itu habislah kamu. Jadi kira-kira itu gambaran supaya yang ada dulu jangan ada alih status. Mending dari pegawai ASN Pemda pindah ke dosen jauh lebih bagus. Begitu itu. Kemudian laporan sedikit saja untuk Karitas Indonesia ini. Memang kami sedikit terlambat pada soal dosen Pak kalian. Jadi kalau kemarin melalui staf Bapak saya minta untuk kami zoom dengan pihak kementerian. Dan saat itu saya langsung bilang, ya mungkin kami tidak bisa lanjut untuk universitas karena dulu kita pikir syarat dosen itu 32. Ternyata 32 berlaku hanya buat S2 dan S3 untuk kita. Kalau S1 harus murni 3. Maksudnya kami sudah siap, kami sudah lebih dibantu oleh teman-teman dari UNIPA. Saya akan minta di sini di UNIPA di beberapa fakultas kita dapat alumni, artinya alumni nanti kita sudah dapat 6 untuk program studi kehutanan, rekayasa kehutanan, kemudian untuk ilmu lingkungan juga sudah beres. Kita sudah, dan kan yang sudah disetujui adalah sains kelautan. Jadi tinggal 2 ini. Hari ini lagi kami minta direview secara normal. Mudah-mudahan minggu ini sudah diupload dan sudah bisa nanti keluar dalam waktu dekat Universitas Karitas Indonesia. Kalau sedikit saya bilang mereka tidak susah. Kalau Muhammadiyah saya paham mereka punya jaringan sampai ke pusat, mereka tidak susah. Mereka sedikit lagi mungkin mereka bisa lewat kami duluan ya, kalau mereka belum 3 tahun. Nanti juga saya buat kampus ini dibantu juga Muhammadiyah kalau bisa jadi. Itu saya kadang-kadang dekat dengan kaum menurut kos pusat. Saya pikir itu beberapa yang kita lakukan dari kami, nanti hal-hal yang itu kita akan itu laporan apa yang memang kami sekali tidak bisa itu kita sampaikan. Untuk kami diselesaikan dengan Yogi CS begitu kami lakukan beberapa kali. Kemudian yang terakhir Pak kalian memang komunitas itu juga menjadi kita kaget di 106
Papua Barat dan Papua tidak mengusulkan itu. Kami juga di tim itu tidak mengusulkan. Memang tim utama ada di UNIPA dan di ICN. Tapi kan maksudnya di review kemarin juga oleh Biro Hukum.